Bunda Liberty, selamat ya Ibu. Tadi bayinya sudah lahir ya Ibu. Untuk selanjutnya akan dibantu untuk pengeluaran ari-ari atau plasenta ya Ibu. Prosedurnya nanti saya akan bantu Ibu, ari-arinya dikeluarkan kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti akan saya bantu untuk mengeluarkan ari-arinya ya Bu. Sebelumnya nanti dipotong dulu. Jadi posisinya kan tadi bayinya kita kan kemarin nolong ya, kan udah ya sangga susut ya kan udah ya, sangga susut. Nah kita mulainya dari sini ya, penilaian sepintas lagi lah kalau lepas yang itu Bu ya, lengkapnya. Aku bayinya apa? Iya, keras. Buntung. Yang ini agak buntung. Bisa dipasang udah? Diikat. Pasang lagi. Karena ini keras nih. Diikat aja dari luarnya itu. Bisa lah. Angel. Ini buat penilaian sepintas kan ya angel. Bagus. Tangga susut. Oke, mulai dari penilaian sepintas. Melakukan penilaian sepintas apa aja, cukup bulan enggak, menangis kuat enggak, ketuban bercampur mekonium atau enggak, dan yang satu adalah tonus ototnya bagus apa enggak. Semuanya bagus ya. Oke, setelah bagus terus kita taruh di perut ibu, kita bersihkan kecuali Telapak tangan dan telapak kaki. tangan. Oke, sudah dibersihkan. Ambil tuker pakaian yang bersih, topi kita, tangannya ya, yang dingin, terus belum ini ya, kan tadi pakai yang itu dulu, potong dulu guys. Udah kan dibersihkan, tadi bersihkan udah, terus kemudian kita cek janin dua. Sambil baca dong guys, buat saya salah mengeringkan. Periksa janin kedua, bener kan? Suntik oksitosin baru 2 menit. Nah, bener ya. Jadi kita kan keringkan dulu tuh, terus ganti pakai handuk yang Bersih. terus Kembali terus. kemarin posisinya harusnya saya di sebelah kanan pasien, ini saya di sebelah kanan. Sudah ya, kita cek janin kedua. Permisi ya Ibu. Oh, sudah ada janin kedua. Saya izin suntik oksi ya. Suntik oksi dilakukan 1 menit setelah Kelahiran bayi. Kita suntik secara IM ya. Kalau seperti ini, harusnya ini kan ada pahanya ya, di sekitar sinian ya. Kalau ini nggak ada, sepertiga Atas. lateral paha atas, berarti sebelah sini ya. Anggaplah sini, saya salahkan sini. Disuntik secara IM. IM. Isi ya Ibu ya, kita aspirasi dulu, terus suntik. Ya, recapping ya, nggak boleh dimasukin lagi ya harusnya ya. Udah ada ya. Oke, setelah suntik oksi, kita tunggu 2 menit. Terus untuk Penegangan. memotong tali Pusat. nganggo endi ya sing enak. Biar tahu ada berapa senti? Sekitar 5 sampai 6 cm
ya. Kita di sini ambil klem ya, klem. Terus kita 2-3 cm dari klem yang pertama ya. Terus kita potong. Cara motongnya adalah kita lindungin perut bayi dari gunting, karena kalau misalnya kalian guntingnya gini bisa kena perut bayi ya. Iya. Silahkan tangan kalian ini ya, baru kita potong Gunting. ya, kita gunting gini ya. Jadi jangan kami tarik gini, kayak gini boleh, cuma memang lebih gampang kalau kita motongnya seperti ini ya. Terus kita gunting. Setelah digunting, berarti kan kita klemnya satu. Digunting, kita ikat dulu. Kalau yang manual, kalau yang ini yang biasa dulu ya. Kalau yang biasa ini kan nyambung gini ya, berarti kan kita ikat di sebelah sini ya. Mana sih? Yang itu. Lagi. Itu banyak tali. Simpul, nanti disimpul. Ini kan tadi masih diklem ya. Ini udah diklem, meskipun udah dipotong kan kita klem dulu, jangan langsung dibuka. Klemnya enak. Nah, ini udah dipotong ya, tapi kita klem dulu. Caranya ikat, kalau ini yang manual dia ikat biasa, cuma kita harus kencang, jadi ikatnya gini, harus ketemu. Satu kencang, baliknya ikat lagi manual. Jadi harus muter masing-masing ini, ikat lagi biar lebih kencang, sekali lagi. Itu yang cara manual. Terus cara yang ini juga manual. Ini ya, kita masukkan klemnya dulu. Terus caranya adalah di kerjaan sulit caranya adalah kita gini, klem, ya. Terus ini fungsinya buat narik. Ya, udah kan. Terus ini kan udah nih kejepit lah, terus talinya ini adalah kita ambil. Nah, udah ke klem. Jadi fungsinya dia hanya buat narik aja. Ini yang cara manual ya. Terus kalau yang cara ini sekali pakai ya. Kalau ini sekali pakai, ini kalau udah ini klik nggak bisa. Oh, tadi suruh pakai ini karena nanti susah melepasnya. Ini udah tinggal kalian klik aja, udah dia nggak akan lepas. Terus lepasnya gimana? Nanti kan tali pusatnya puput ya. Iya. Lah ini bareng lepas sama ininya. Ya, jadi ini yang cara udah simple ya. Kalau ini yang tadi cara manual ya. Terus yang satu ini tadi juga cara manual. Seperti itu. Enggak efektif. Iya, itu memang buat di tempat-tempat yang ini ya, terpencil ya. Ini udah ya, kalau udah di ini boleh kalian lepas. Udah, kalau udah lepas ganti bayi lagi ya, nggak efektif. Ini tali pusatnya ada. Terus taruh dekat ibu, kita selimutin ya, dia IMD. Oke, selanjutnya setelah itu ini udah diletakkan ya, kita pindahkan klem. Tadi kan ibaratnya misalnya segini,
Ini kan udah dipotong, ini kan jauh banget ya. Kita pindahkan klem 5 sampai 10 cm di depan vulva. Sudah ya. Terus pegangnya nanti seperti ini ya, buat narik ini. Oke, setelah itu kita cek ya, cek kontraksi ya. Terus letakkan satu tangan di atas perut ibu, di atas simfisnya berarti kontraksi. Kita klem, kita tegangkan. Kalau ada tadi tanda-tanda pelepasan plasenta, semburan darah tiba-tiba, terus ini bentuknya globuler, sama ada penambahan tali pusat ya. Kalau kita tekan gini, saat kita tarik kok nambah, berarti sudah mau lepas. Tapi kalau kita tarik kok masih ada tahanan, kita tunggu 2 sampai 3 menit ya, nunggu ada kontraksi. Oh, ini sudah ada tambahan. Nah, nggak nyaman kan, terlalu panjang, kita pindah lagi. Oke. Terus nih udah ada tanda-tanda. Kita kalau saat narik, kita dorsokranial, tekan bawah dan ke atas. Nah, jadi intinya tekan ke bawah dan ke atas. Kita tarik. Ini ya, posisinya kita kayak narikin kayak kipas. Pindah lagi. Harus, karena kalau kita gini terus takutnya uterusnya keluar, jadi kita dorsokranial ke arah bawah, sejajar ke arah kranial ya, ke atas. Kalau udah sampai depan sini, kita tangkap, kita angkat. Kita masukkan ke masak dulu ya. Setelah itu kita cek ya, adakah ya, bila TTT menjulur, vulva udah, selaput ketuban lahir ya, tunggu 15 menit. Evaluasi kemungkinan adanya laserasi. Caranya nanti kalau mau ada laserasi bisa diganti dulu, terus cek laserasi sama TFU. Ya, kan udah ada darahnya tadi ya. Di sini biasanya laserasi kita lihat aja. Ya, kita akan lihat darahnya paling banyak sebelah mana. Oke. Kalau tidak ada laserasi, sudah ya. Terus kita cek kelengkapan plasenta. Ya, ini kan kotiledon ya. Ini yang namanya kotiledon. Kalau seperti ini berarti kotiledonnya ada yang lepas ya. Harus kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada nggak yang ada selaputnya yang? Setelah kita hitung kotiledon, ini bagian yang maternal lengkap. Kita lihat bagian bagian bayi ya, lengkap juga. Terus apakah ada suksetiria, maksudnya plasenta tambahan. Kalau kayak gini nggak ada plasenta tambahan, itu takutnya di sini ada cabang lagi ya. Untuk bayi ini sudah lengkap. Setelah itu harusnya kita satukan selaputnya. Oh, kalau sudah lengkap semua, berarti ini plasentanya sudah aman ya, bersih. Terus cek kontraksi, habis itu udah lanjut untuk kala 4. Jadi kala 3 sampai situ aja. Jadi penilaian sepintas, keringkan ya kecuali tangan, terus taruh di atas ibu, terus pastikan tidak ada janin kedua. Setelah itu suntik oksi IM di paha. Setelah itu jepit-jepit ya, dipotong. Setelah dipotong di IMD kan, terus kita baru pindah klem ya, kayak tadi. Klem 5 sampai 10. Mungkin yang harus dipelajar adalah caranya. Caranya ambil. Caranya muter.
pindah ya, pindah 5 sampai 6. Pegangnya gini ya. Dorsokrania kita cek tanda-tanda pelepasan plasenta, ada semburan darah tiba-tiba, bentuk uterusnya globuler sama tali pusatnya memanjang ya. Terus kita tarik. Oh, ternyata ada tahanan. Kita tunggu 2 sampai 3 menit untuk ada kontraksi. Setelah ada kontraksi kita tarik lagi. Uterusnya kita di atas fundus. Ini ya. Tarik di atas simfisis ya, ini. Susah ya, bisa kalian pindah lagi. Ya, ditunggu. Terus kalau udah di depan kita tangkap. Belum. Udah di depan gini, ke bawah dulu, sejajar ke atas, baru kita angkat. Kita turunkan. Ya, udah. Terus kita masukkan ke terus kita cek kontraksi, evaluasi dulu ada laserasi atau tidak. Tidak ada laserasi, baru kita cek kelengkapan plasenta. Kalau plasenta sudah, ibu mau diberesin ya, terus sudah selesai. Tapi ini kan dipotong-potong ya. Tapi nanti kalau selanjutnya, kalau plasenta udah lengkap, langsung kalian kalau 4, kalau ada laserasi langsung penjahitan gitu. Ini tadi kalau 15 menit ya, di sini dia belum keluar, berarti disuntik oksi kedua. 15 menit dari oksi kedua belum keluar juga, lakukan rujukan ya. Kalau kalian di rumah sakit, lakukan manual plasenta. Kalau manual plasenta gimana? Saya pernah ngelakuin manual plasenta, pasiennya teriak-teriak ya, karena sakit banget ya. Tangannya masuk. Iya, tangannya masuk. Jadi sama kayak VT gitu ya, ini kan ada vagina gitu ya, masuk dulu 2, terus kita masuk ke dalam, cari diraba plasentanya di mana, terus kita gini angkat, busur kan, muter, kita ambilin gini, enggak pakai tangan kita. Nah, jadi ini nahan, ini putar gini, putar, kalau udah kita ambil, terus manualnya dari pinggir-pinggir dulu. jadi kita ngambil ini, gambarnya muter kayak gini ya. Kita kan tangan kita masuknya nelusurin ini ya, nelusurin, kita cari sampai di mana, tangan kita nahan, udah kan ketemu ujungnya, kita raba samping kan, udah kita mulai sisil dari sini, ambil plasentanya, ambil kelopekin, ambil sampai itu semua udah. Tapi diputar Bu. Ditekuk Yang ngeluarinnya. Oh enggak, kalau ngeluarinnya udah tinggal kan udah. Dan biasanya nggak bisa sampai satu kali doang kan, karena kan tangan kita ini kan gede ya, nggak bisa nyangkut semua. Biasanya masuk lagi buat bersihin. Iya, makanya kenapa nggak boleh dilakukan di PMB, dilakukannya di rumah sakit. Manual plasenta ya. Kalau 30 menit dia belum keluar, dilakukan manual plasenta. Sudah? Gampang. Nanti sebenarnya kalau kalian udah rangkai